karya dari guru kami di sekolah, di mana video ini saya jadikan sebagai video gelar karya. Video ini juga digunakan pada pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Mari kita saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan yang maha kuasa. Oh iya, perkenalkan nama saya Ibu Musdalifah, salah satu guru fisika di SMA Negeri 8 Senjai. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membawakan materi tentang suhu dan kalor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat. Berbicara tentang suhu dan kalor tidak jauh dari rasa panas dan dingin. Seperti di masa pandemi sekarang ini, suhu itu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Bahkan daerah tertentu ada pemerintah setempat yang melakukan uji suhu terhadap masyarakatnya yang berada di desa tersebut, seperti menggunakan thermoscan seperti ini. Nah, suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu memiliki simbol T dan satuannya adalah Kelvin atau derajat Celcius. Sedangkan kalor adalah energi yang berbentuk panas yang dapat berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Kemudian kalor memiliki satuan joule atau kalori. 1 kalori sama dengan banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 gram air menjadi suhunya 1 derajat Celcius. Kemudian 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Jadi misalkan es kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas, maka es tersebut akan mencair. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara es dengan air panas. Air panas melepaskan sebagian kalornya sehingga suhunya menjadi turun. Sedangkan es menerima kalor sehingga suhunya menjadi naik dan menyebabkan es tersebut mencair. Karena kita sudah pelajari teorinya, maka kita lanjut ke analisisnya. Jadi hal-hal yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara menentukan kalor, kalor jenis, dan kapasitas kalor. Kalor jenis sendiri adalah banyaknya satu kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg zat menjadi suhunya 1 derajat Celcius. Nah, untuk kalor jenis itu simbolnya adalah C. Kemudian rumus dari massa jenis adalah C sama dengan Q per M dikali delta T. Sedangkan kapasitas kalor itu sendiri adalah kemampuan suatu benda untuk melepaskan atau menerima kalor suatu benda dalam menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Dan rumus untuk mencari kapasitas kalor adalah C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Diketahui M sama dengan 2 kg. Kemudian massa jenisnya itu 4,2 kJ per kilogram derajat Celcius. Nah, ini kita ubah ya dari kilojoule ke joule, itu kan kita tinggal kali 1000. Jadi hasilnya nanti 4,2 dikali 1000, hasilnya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian untuk delta T-nya atau suhunya, ini kan tadi suhu awalnya 100, jadi tinggal dikurangkan 100 dikurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Sedangkan untuk massa jenisnya tadi kan sudah ada, jadi M kali C kali delta, tinggal kita mencari berapa. Yang pertama bagian A kita cari Q sama dengan M kali C dikali delta T. Jadi masanya tadi sudah ada 2, kemudian kalor jenisnya itu 4200 dan suhunya tadi 80. Jadi tinggal kita kalikan 2 kali 4200, 2 dikali 4200 kali 80 itu hasilnya adalah 672.000, atau bisa juga kita ubah seperti ini, 672 dikali 10 pangkat 3 joule. Jadi seperti itu hasilnya, ternyata kalornya adalah 672.000. Bagian B itu adalah kapasitas kalor, tadi C besar, rumusnya adalah M dikali C. Kalau C ini kalor jenis ya, ini kalor jenis, C kecil. Jadi M nya tadi sudah ada 2 dikali C nya tadi 4200, jadi hasilnya adalah 8400, satuannya adalah kilojoule
per derajat Celcius. Nah ini sama berlaku kalau kita gunakan rumus kedua. Jadi rumusnya tadi kan ada dua. Yang pertama itu C sama dengan Q per delta T. Ini bisa kita gunakan juga, nanti hasilnya akan sama. Jadi untuk Q-nya tadi sudah dapat, kalornya tadi sudah dapat 672.000 per delta T-nya itu 80. Nanti hasilnya juga akan sama, 8.400 kilojoule per derajat Celcius. Jadi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini adalah salah satu pengaruh kalor terhadap suatu zat adalah kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Jadi demikianlah pelajaran untuk kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga adalah menggunakan masker seperti ini. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita saksikan bersama hasil karya dari guru kami berupa video pembelajaran. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kegiatan ini, dan juga terutama kepada Ibu Lela Poni sebagai pengajar diklat yang telah memberikan bimbingan dan pencerahannya kepada kami. Dan kepada juga Pak Robert yang membimbing kami, mendampingi kami selama ini, dan juga kepada teman-teman semuanya atas kerjasama dan partisipasinya. Akhirnya saya mengatakan, mari kita selalu mensucikan hati, ikhlas dalam bekerja, hadirkan rasa bahagia untuk diri sendiri dan juga rasa bahagia untuk orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.